Taufik MAG, Profesor Dr. Haji Mutawalli MAG, Profesor Dr. Suprapto MAG, mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Dilanjutkan dengan himne dan mars Universitas Islam Negeri Mataram. Hadirin disilakan duduk kembali. Rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar ke-35 sampai dengan ke-47 Universitas Islam Negeri Mataram pada hari ini Kamis 29 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, pembacaan SK Guru Besar oleh analis pegawai ahli muda Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Ruslan Abdul Ghani MH. Untuk hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan lanjutkan kembali pemutaran video profil dan pidato pengalaman dari Profesor Dr. dan pihak MPSI
Spesial kita semua disilakan menuju podium didampingi oleh keluarga. Saya lahir di Kamasan Mojo Mataram dan waktu masih kecil alhamdulillah berada di dalam didikan orang tua yang sangat perhatian terhadap pendidikan. Bahkan beliau kalau memberikan nasihat kepada kami sebagai anaknya selalu menyampaikan ada tidak ada anak harta maupun kekayaan kita tetap harus sekolah. Kami mulai sekolah dari SD, namanya SD 4 Mojo, sekarang namanya SDN 34 Mataram. Kali itu karena kondisi ekonomi yang terbatas, alhamdulillah meskipun demikian kami bisa selesai SD waktu itu. Kemudian saya melanjutkan sekolah di FTSN Pondok Pesantren Ar-Raisiyah Skarbidin. Di situ saya menimba ilmu agama dan alhamdulillah setelah 3 tahun kemudian kami melanjutkan di MAN 1 Mataram dan alhamdulillah dengan modal bahasa Arab yang sudah dipodok di Pondok Pesantren ketika itu oleh Mukarram Mahfud Al-Mahfurah waktu di Muktamar Rais. Alhamdulillah kami bersemangat untuk melanjutkan perkuliahan di STAIN Mataram waktu itu. Dan sebelum menjadi Yaya Maduin, alhamdulillah saya berilmu di STAIN Mataram, melanjutkan mengambil jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab selama 3,5 tahun. Alhamdulillah mendapatkan pendidikan lulusan yang memuaskan dan saat ini juga langsung diberikan jam mengajar oleh rektor ketika itu, yaitu Bapak Profesor Rahman Al-Hakim. Ketua STAIN itu tidak lama kemudian saya melanjutkan sekolah ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan hukum ekonomi syariah. Selesai di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian ikut berkompetisi untuk masuk menjadi dosen ketika itu di UIN Mataram, di IAI Mataram. Dan alhamdulillah saya bisa masuk dan bisa lulus dan mulai berkarir ketika itu. Tepat pada tahun 2011 kami melanjutkan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya dan alhamdulillah bisa mendapatkan gelar doktor ketika itu pada tahun 2014 dan pulang kembali ke UIN Mataram dan alhamdulillah sampai sekarang berkarya di UIN Mataram. Waktu itu saya masih kuliah semester 3 di UIN Sunan Kalijaga, waktu itu masih S2. Kemudian semester 3 waktu itu alhamdulillah bertemu sama Sekundu Bunga ini. Kami bertemu yang besar waktu itu. Kemudian saya seperti salah seorang ustaz mengajar di situ, mengajar tafsir Al-Quran. Lalu bertemulah sama beliaunya. Jadi menikahnya di Medan ketika itu karena ini gadis Jawa yang tinggal di Medan. Jadi setelah menikah di Medan kemudian kembali ke Jogja untuk melanjutkan perkuliahan S2 dan alhamdulillah selesai. Saya mendapatkan anak ya di Jogja, kemudian masih kecil anak bawa ke Mataram untuk melanjutkan kehidupan. Anak pertama yang dulu lahir di Jogja sekarang ada di Mesir. Kemudian anak yang kedua itu ada di Gontor Ponorogo. Kemudian anak ketiga lahir di Mataram, Sakira Majid dan Mansur, sekarang masih SD. Saya mengajar di Fakultas Syariah, tepatnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan mengajar sesuai dengan bidang keahlian, yaitu Hukum Ekonomi Syariah, ada Fikih Muamalah, Tafsir Hukum Ekonomi Syariah, dan Muqaranah Muamalah.
Kemudian pada tahun 2014 kami sudah ke Malaysia untuk melakukan studi banding. Waktu itu kami menjadi sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian tahun 2016 kami pergi ke Australia untuk melaksanakan studi banding kaitan dengan LPM, jaminan mutu. Kemudian tahun 2017 itu berangkat ke India, dan alhamdulillah kami melakukan studi banding juga kaitan dengan teknologi. Buku alhamdulillah banyak yang kita terbitkan sampai sekarang ini, yang bisa nampak di hadapan kita ada kontrak bisnis syariah, ada perikatan, ada survei, ada dan masih banyak yang lain. Kemudian tulisan-tulisan yang ada tulisan Scopus internasional itu ada 2, terbit di Turki 1, kemudian terbit di Madura. Inilah yang mengantarkan kita bisa meraih gelar kerukusan. Alhamdulillah, yang menjadi ujian yang sangat berat yang kami rasakan itu adalah ketika menulis jurnal di Scopus. Itu berkali-kali ditolak, luar biasa. Tapi kita terus bersabar karena ujian pertama itu adalah sebagai kesuksesan yang tertunda, kan itu kata orang. Nah, inilah yang kita tanamkan, sehingga begitu ditolak terus kita nulis, begitu ditolak terus kita nulis. Lama-lama pihak jurnal juga mungkin bosan untuk menolak, akhirnya menerima juga kan gitu. Guru besar ini sebetulnya kalau saya ketika diterangkan seperti ini, sesungguhnya adalah kunci yang menjadi guru besar. Sesungguhnya itu adalah perempuan, karena dialah yang membentukkan guru. Karena apa kata Rasulullah, apa menjadi milikmu, apapun yang ada pada dirimu itu sesungguhnya adalah milik orang tua. Izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan ringkasan pidato pengukuhan dengan mengangkat tema dominasi azas ridho sebagai penyempurna kontrak bisnis syariah, manual maupun transaksi digital. Menurut para ulama, bahwa yang menentukan sah dan batalnya kontrak itu adalah rukun dan syarat yang terkandung di dalamnya. Sementara seluruh azas kontrak hanya statusnya sebagai penyempurna, bukan penentu sah dan batalnya sebuah kontrak. Akan tetapi azas ridho memiliki penekanan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Begitu juga Rasulullah dan begitu juga para ulama. Misalnya surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan jangan sekali-kali memakan harta sesama kecuali dijalani dengan ridho sama ridho. Perjanjian itu harus didasari dengan ridho orang yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, melihat konteks inilah kemudian menjadi dasar penulis untuk melakukan kajian tentang sejauh mana azas ini memiliki andil dalam menyempurnakan kontrak atau transaksi bisnis syariah. Begitu juga mengapa azas-azas lainnya tidak memiliki andil sekuat andil azas ridho itu sendiri. Oleh karena itu, hasil kajian ini menunjukkan bahwa benar azas ridho ini sangat mendominasi dalam menyempurnakan kontrak atau transaksi bisnis syariah, baik yang dilaksanakan secara manual maupun secara digital. Kami bisa mencapai derajat akademik tertinggi ini, profesor ini, adalah tidak lepas daripada dorongan dan bantuan daripada keluarga, termasuk keluarga kami sendiri, ya dari saya sendiri luar biasa memberikan dorongan, kemudian keluarga dari pihak istri juga sangat memberikan dorongan, semangat, kemudian lagi-lagi istri tercinta luar biasa. Derajat akademik tertinggi ini kami peroleh atas dasar bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang telah menetapkan kami sebagai dosen yang mendapatkan gelar akademik tertinggi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Sekjen dan Direktur Pendidikan Islam Kemenak RI yang telah banyak membantu peraihan gelar akademik tertinggi.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor dan semua wakil rektor yang telah banyak bersabar untuk berusaha negosiasi ke pusat sehingga KMA terkait gelar tertinggi ini dapat kami peroleh. Begitu juga terima kasih kami sampaikan kepada semua civitas akademika UIN Mataram dan kepegawaian sampai pengelola perpustakaan. Begitu juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih, doa dan dorongan ayah dan mama di Medan. Kami tidak bisa membalasnya dengan hitungan finansial, melainkan doa semoga ayah dan mama dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan keafiatan, dan selalu diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kakak adikku dan semua keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam hal ini. Terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada istriku tercinta yang tidak pernah lelah membantu dan mendorong semangat saya untuk bisa meraih kebahagiaan ini. Begitu juga anak-anakku semua, Falah, Nahwa dan Syakira, atas semua doa dan ucapan semangat atas ayahnya segera menjadi guru besar. Semoga kalian semua menjadi orang yang soleh dan solehah dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak dan ibuku yang telah mendidik dan mengajari kami arti sebuah pendidikan sehingga kami seperti ini. Namun saat ini ayah dan ibu tidak bisa menemani kami secara zahir, namun kami percaya di alam sana ayah dan ibu pasti menyaksikan kami. Karena semua ini saya persembahkan kepadamu. Semoga jadi payah berupa amal soleh akibat dari gelar akademik tertinggi ini terus terkirimkan kepadamu sampai Allah menyatakan keridhaan kepadamu. Demikian pidato pembukaan singkat ini kami sampaikan. Banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin Mansur MPhil beserta keluarga disilakan kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, para tamu undangan yang berbahagia, kita akan kembali menyaksikan penayangan video profil dan pidato pengukuhan yang terakhir yang akan disampaikan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 12392, 12397, 12374, 12351, 12385, 12393, 12686, 1268118, 1268871 dan 12378 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama menimbang A. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B. dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, 2. dan seterusnya. Memperhatikan, memutuskan, menetapkan satu nama Dr. Haji Usman M. Agib, NIP 1963 1231 1992 031026, FIDN 2031126 303, pendidikan S3 tahun 2009, pangkat golongan 2 CMT, pembina utama muda Akse 1 Oktober 2013, jabatan angkat regi PMT, Lektor Kepala 771 Mei 2011. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023, dinaikkan jabatannya menjadi guru besar profesor dalam bidang ilmu tafsir dengan angkat regi sebesar
993,5. Kedua, Dr. Haji Muslimun MAG, NIP 1974 1231 201 408 Pendidikan S3 tahun 2014, pangkat golongan 2 di UFT, pembina mata 1 Oktober 2014, jabatan mata kredit UFT, lektor kepala 1 Desember 2013. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023, dinaikkan jabatannya menjadi sebesar profesor dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah dengan angka kredit sebesar 912,15. 9. Dr. Sapardi NIP 1978 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2023. Menteri Agama Yakut Khalil Thomas ditandatangani secara elektronik. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 66459/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang a. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 2. Dan seterusnya. Memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Bakhtiar MPD SI, NIP 1978-19/2005-011006 EPDN 2019-077802. Tempat tanggal lahir 19 Juli 1993 tahun 2017. Pangkat golongan PLT pembina 4A 4 April 2023. Jabatan angka kredit PLT lektor kepala 566 tahun Desember 2021. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023, dinaikkan jabatannya menjadi profesor guru besar dalam bidang ilmu pendidikan sains dengan angka kredit sebesar 889,55. Kedua, hasil keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani secara elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Zainuddin Mansur MAG, Profesor ke-46, Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. 24 Masih bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah. Saya, Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, dengan resmi mengukuhkan saudara 1. Profesor Dr. Haji Usman MAG, Guru Besar yang ke-37 dalam bidang ilmu tafsir. 2. Profesor Dr. Haji Muslimun MAG, Guru Besar yang ke-38 dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah. 10. Profesor Dr. Zainuddin Mansur MAG, Guru Besar yang ke-46 dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah. 11. Profesor Dr. Khairul Kamil MA, Guru Besar yang ke-47 dalam bidang ilmu tafsir akal sebagai Guru Besar di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya percaya bahwa saudara akan mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi kejayaan agama dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia serta demi kemajuan pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat dan sukses.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon berkenan mendampingi Bapak Wakil Rektor 1 dan Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Mataram. 11 guru besar yang sudah dikukuhkan kita saksikan secara bersama-sama di Gedung Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram kepada yang terhormat Bapak Profesor Bapak yang hadir,